Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Suara saya jelas? Jelas ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya Oke. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita belajar ya. Ini agak susah sedikit kajian hari ini. Kajian kita agak susah sedikit, sama seperti kajian jamak qasar kemarin, susah sikit aja ya. Jadi kalau dia susah, biasanya saya suruh ibu lupakan dulu masa lalu ya. Lupakan dulu jemurannya. Mau hujan mau ndak lantaklah, penting kita ngaji dulu, oke? Kita akan membahas tentang bab sumber sunnah. Apa namanya? Sumber sunnah. Pernah dengar kata-kata sunnah? Sunnah itu ada dua loh bu. Sunnah itu definisi pertama, termasuk sunnah adalah hukum Islam. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Itu sunnah lain. Tapi ada lain lagi namanya sunnah Rasul. Itu beda lagi bu. Oke? Yang sunnah Rasul. Sunnah Rasul dengan hukum sunnah itu beda. Contoh, ustazah, kalau sholat qobliyah apa hukumnya? Sunnah. Berarti dapat pahala sunnah. Terus kemudian baring kita diusahakan miring hadap ke kanan. Itu sunnah juga, tapi sunnah Rasul. Yang kita bahas di sini bukan sunnah dalam artian pahala, tapi kita membahas tentang sumber sunnah Rasul. Masih sulit, masih nggak paham, nggak apa-apa. Nanti di ujung paham. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya pengen sampaikan begini. Ada 3 sumber sunnah Rasul. Tapi ingat, tidak semua sunnah Rasul itu sunnah untuk kita.
Saya ulang, tidak semua sunnah Rasul yang dilakukan oleh Rasul itu sunnah untuk kita. Yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah Rasul, betul? Tapi apakah sunnah untuk kita? Belum tentu, Bu. Ada yang sunnah Rasul dilakukan oleh Rasul, tapi haram kita lakukan. Nah, apa contohnya? Beristri lebih dari 4. Sunnah Rasul dikerjakan Rasul, tapi jangan suami-suami beristri lebih dari 4. Sunnah Rasul dilakukan oleh Rasul, tapi haram bagi umatnya. Makanya kalau umatnya cuma boleh 4. Jadi kalau suami ibu masih 1 boleh 3. Kok gini lagi gitu ya. Nah makanya kalau kita gimana? Sunnah Rasul adalah beristri lebih dari 4 dilakukan oleh Rasul, tapi ketika dilakukan oleh umatnya tak boleh. Makanya ada dalil fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa warruba. Nikailah oleh kalian perempuan 1, 2, 3, maksimal 4. Sunnah Rasul tidak sunnah buat kita, haram kita kerjakan. Ini cerita fakta, ada seorang bapak, dia bawa 3 istrinya datang ke tempat saya. Maaf, ke tempat orang tua saya, katanya pengen ketemu saya. Ustazah, katanya gitu. Jadi ada suaminya, ada 3 istrinya duduk dekat saya. Saya ini mau nikah 1 lagi. Istri saya nih, yang ustazah tengok nih, ridho dia saya nikah lagi. Saya bilang kalau dia ridho gak ada masalah Pak. Pertanyaan, enggak ridho saya nikah lagi, biasanya ridho, paham ya? Ini istri saya 3, istrinya cakep-cakep ya. Ini istri saya 3, saya tak tahu yang mana 1, 2, 3, enggak ada pula merek di keningnya kan. Dia ridho saya nikah lagi, tapi kata Pak Ustadz enggak boleh. Loh, siapa Ustadz bilang enggak boleh? Boleh kalau istri ridho jadi 4 gitu. Mereka terdiam nih berempat, 1 istri, 1 suami, 3 istri. Pas terdiam, kenapa diam Pak? Lanjut aja lah nikah lagi. Lalu kemudian dia bilang, izin Ustazah. Izin apa Pak? Saya matikan mobil dulu. Oh iya, saya kira mobilnya itu mobil solar yang matinya itu lama. Kan ada mobil-mobil solar yang matinya itu otomatis. Emang siapa di dalam Pak? Di dalam ada istri saya. Oh, istri mana lagi nih? Rupanya barang tuh 4. Bukan 3, pantas Pak Ustadz bilang tak boleh lagi, paham nih? Tapi saya pengen Ustazah, ceraikan salah satunya, baru boleh nikah lagi. Nah itu sunnah Rasul kan Ustazah. Rasul aja istri lebih dari 4, haram bagi kita, karena kita dipatasi, paham nih? Contoh lagi, sunnah Rasul haram bagi kita. Rasul pernah melakukan, kita tidak boleh melakukan. Apa contohnya? Puasa tiap hari berturut-turut. Puasa wisol, puasa sepanjang tahun, itu haram, tak boleh. Jadi puasa itu cuman boleh sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dilakukan oleh Rasul, tapi kita sebagai umatnya tidak boleh melakukan. Jadi jangan seketek-ketek sunnah Rasul, seketek-ketek sunnah Rasul. Ada yang sunnah Rasul, tapi tidak boleh kita lakukan. Oke? Ini kita belum masuk materi nih, masih pembukaannya aja. Lama kaji Ustazah rumah ya. Ada lagi sunnah Rasul tidak boleh juga kita lakukan. Contoh, Rasulullah itu sangat mengagungkan sholat sunnah. Sampai satu ketika Rasulullah itu tidak sholat tahajud, beliau menangis. Beliau menangis sangat menyesal. Terkesan berlebihan. Kita gimana? Kalau kita sebagai umat Rasul terbiasa sholat tahajud, hanya boleh risau, tapi nggak boleh sampai berlebihan menangis. Kenapa? Karena kita kalau tahajud terlalu berlebihan kita risau, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kita berarti mengganti yang sunnah menjadi yang wajib. Paham nih? Jadi kalau ibu nggak sholat duha, boleh menyesali, tapi jangan berlebihan, nggak boleh. Nah, jadi ada sunnah Rasul haram bagi kita. Ada sunnah Rasul mubah bagi kita. Apa itu mubah? Mubah itu apa? Dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan enggak apa-apa, ditinggalkan enggak apa-apa. Dikerjakan berpahala,
Tidak, ya kan? Ditinggalkan berdosa? Tidak juga. Apakah ditinggalkan berpahala? Tidak juga. Pokoknya dilakukan Rasul, tapi kalau kita melakukan kita nggak dapat pahala. Tadi sunnah Rasul haram bagi kita, paham tadi? Yang kedua, sunnah Rasul kalau kita sunnah Rasul dilakukan oleh Rasul, tapi kalau kita lakukan kita nggak dapat pahala. Apa contohnya? Contoh, Rasulullah itu makan 3 jari. Oh, sunnah Rasul nih. Kita makan 3 jari pula. Rasul makan kurma, kita makan bubur ayam. Wah, ya kan? Sunnah Rasul nih, sunnah Rasul dianggap dapat pahala. Cuman kita mirip dengan Rasul, oke lah, ya kan? Cuman apakah berpahala ketika makan 3 jari? Tidak, walaupun dia sunnah Rasul dilakukan oleh Rasulullah. Paham nih? Rasulullah dan para sahabat itu kalau makan dalam kondisi berperang, kakinya diangkatnya sebelah, kayak bapak-bapak lagi main domino, supaya dia pasang kuda-kuda. Kalau ada musuh langsung tegak. Datang bapak-bapak makan di rumah mertua, diangkatnya kaki, syah. Sunnah Rasul ini, kata dia. Sunnah Rasul. Tapi kalau kita lakukan, kita tak berpahala. Kita lakukan mubah saja. Tidak dosa sih, tidak pahala juga sih. Cuman kena jentik aja gelutuk sama mertuanya. Jadi jangan dikit-dikit sunnah-sunnah. Paham nih? Contoh, tadi sunnah Rasul haram bagi kita beristri lebih dari 4. Kemudian bangun telat nggak sholat sunnah berlebihan menyesali. Kemudian puasa tiap hari, ya kita tidak boleh. Ya, kemudian yang kedua, sunnah Rasul mubah bagi kita. Rasul makan 3 jari, Rasul angkat kaki sebelah. Itu sunnah Rasul. Tapi kalau kita lakukan tidak dapat pahala, 0, mubah. Apalagi sunnah Rasul tapi mubah bagi umatnya. Contoh, Rasul memanggil istrinya Siti Humairah, Siti yang kemerah-merahan kulitnya. Karena Siti Aisyah itu sangat cantik, putih sampai nampak urat-urat pipinya, merah. Lalu mentang-mentang sunnah Rasul dilakukan Rasul, seorang suami memanggil istrinya dengan Siti Humairah, padahal kulit istri hitam, tak ada merahnya, tak pula pandai pakai blush on, di hidung pula pakai ya. Dia paksakan diri manggil Siti Humairah. Boleh? Boleh, tapi tak dapat pahala. Yang sunnahnya apa? Sunnahnya adalah panggil istri dengan panggilan kasih sayang, tidak harus dengan Siti Humairah. Gitu loh maksudnya. Oke? Nah, sunnah Rasul dilakukan oleh Rasul. Saya pernah cerita sama ibu-ibu, suatu ketika ada seorang, ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha itu jarang masak, punya pembantu 9. Ibu berapa pembantu di rumah? Atau ibu sendiri pembantunya? Iya, aku curhat. Jadi Siti Aisyah itu istri Rasulullah, itu adalah istri yang senang hidupnya. Ya, Siti Aisyah ini punya bapak namanya Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang mapan. Punya istri Rasulullah. Rasulullah waktu nikah dengan Aisyah sudah kembali mapan. Setelah jatuh miskin ketika Khadijah meninggal, lalu naik lagi ketika berada di Madinah, mapan lagi. Jadi Siti Aisyah itu punya khadimat, punya pembantu 9. Dia sangat manja betul, satu-satunya yang gadis dinikahi oleh Rasulullah. Satu ketika dia ingin bermesraan dengan Rasulullah, lalu kemudian dia masakkanlah jus kurma untuk Rasul. Ditumbuknya kurma campur air, lalu kemudian dia kasih kepada Rasulullah. Hai suamiku, ini adalah kurma untukmu. Makanya kita kenal dengan sari kurma, kan gitu ya. Rupanya kurmanya kurma busuk. Rasul merasa itu pahit. Apa kata Rasulullah? Istriku, sebagai bukti cintaku kepadamu, ku sisakan separuh buatmu. Aku pergi keluar dulu. Kata Rasulullah, so sweet.
Nah, diminumlah oleh Siti Aisyah. Pahit. Aisyah mengerti tanpa harus disakiti. Bapak-bapak mendengarkan ceramah saya ini, dianggapnya itu sunnah juga bagi dia. Setiap minum dia sisakanlah buat istrinya. Nggak gitu konsepnya. Itu cara Rasul menyenangkan istri. Tidak selamanya sunnah Rasul itu adalah sunnah bagi kita. Nah, sunnah Rasul yang sunnah bagi kita yang mana? Sunnah Rasul yang sunnah bagi kita yaitulah ibadah-ibadah sunnah. Tidur menghadap kiblat sunnah, masuk WC kaki kiri sunnah, keluar WC kaki kanan sunnah. Ya, berakhlak baik itu sunnah Rasul, sunnah bagi kita. Udah paham nih? Jadi jangan semua sunnah Rasul sunnah pula untuk kita. Jadi dia ada sunnah Rasul, ada perbuatan Rasul, tapi ada yang kita lakukan dapat sunnah, ada yang kita lakukan dapat mubah, ada yang kita lakukan dapat haram bagi kita. Clear sampai sini? Nah, makanya sekarang kita bahas sunnah Rasul saja. Kita tidak bahas pahala sunnahnya nih, kita bahas sunnah Rasul. Jadi sumber sunnah Rasul itu ada 3. Nah, ini kita pelajari bersama. Sumber sunnah Rasulullah itu ada 3, oke? Yang pertama adalah sunnah Rasul yang kita lakukan sebagai pahala sunnah, itu sumbernya adalah qaulur Rasul atau perkataan Rasul. Tidak usah pusing-pusing, sumber sunnah Rasul yang pertama adalah perkataan Rasul. Apa namanya? Perkataan Rasulullah. Jadi perkataan Rasulullah itu mengandung sunnah. Ciri-cirinya apa? Ada hadisnya, ya. Tapi tidak semua sunnah ada dalilnya. Nanti saya akan jelaskan. Jadi sunnah, sumber sunnah yang pertama adalah perkataan Rasul sebagai Rasulullah. Rasul itu kan dalam dirinya ada 3 fungsi. Pertama, dia sebagai Rasulullah. Maka apa yang dia keluarkan saat beliau itu menjadi Rasulullah itu adalah hadis. Yang kedua, Rasul sebagai pemimpin negara. Yang ketiga, Rasul sebagai manusia biasa. Kalau Rasulullah berucap sebagai manusia biasa, tidak ada hadis di situ. Tapi kalau Rasulullah berucap sebagai fungsinya sebagai Rasul, maka keluarlah yang namanya hadis. Paham? Maka kalau ada ustadz-ustadz yang ceramah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Contoh lagi ada dalil, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan kakinya menuju masjid, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Hadis-hadis yang dibacakan oleh ustadz dan ustazah itu adalah sunnah yang sumbernya adalah perkataan Rasul. Paham sampai sini? Rasul pernah mengatakan terbitlah yang namanya sunnah Rasul dalam bentuk hadis. Sampai sini paham? Makanya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kenapa hadis itu ada hadis yang kuat, ada hadis yang lemah? Pernah dengar ada hadis kuat, ada hadis lemah? Kenapa? Dari mana sumbernya? Sebagai ilmu pengetahuan aja saya jelaskan. Kayak gini contohnya. Misalnya ada Rasulullah. Rasulullah itu mengeluarkan hadis. Oke? Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda. Gitu paham ya? Maka ketika Rasulullah bersabda, itu didengarlah oleh sahabat. Katakan izin, yang mendengar adalah ibu yang muda-muda ini berempat. 1, 2, 3, 4. Bu Mary, Bu Nia, Bu Rega, Bu Suwarni. Rasulullah bersabda, didengar oleh Bu Mary, kemudian Bu Nia, Bu Rega dan Bu Suwarni.
Beliau inilah sebagai perawi hadis. Beliau mendengarkan hadis dari Rasulullah. Pernah dengar kata-kata gini, hadis ini diriwayatkan oleh, pernah dengar? Berarti mereka berempat ini adalah salah satu dari perawi hadis. Diriwayatkan, ibaratnya pernah mereka dengar dari Rasulullah. Oke? Nah, kita cek ibu, contoh aja nih. Kalau mereka berempat ini atau berenam lah yang mendengar ini, orangnya baik, dekat dengan Rasul, ingatannya kuat, tak pernah mendengar melakukan yang makruh, tak pernah kencing berdiri, kan makruh, tak pernah makan dengan tangan kiri. Mereka ini mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, menjauhi yang makruh, meninggalkan yang haram. Kalau mereka ini bagus, maka status hadisnya kuat. Itu maksudnya. Paham nih? Makanya kenapa ada hadis lemah, ada hadis kuat. Nah ini sekedar pengetahuan nih, jarang disampaikan di luar nih. Tapi kan yang 6 ini nanti nyampaikan lagi kepada ini. Makanya pernah bacanya an Abi Hurairah an. Karena yang berenam ini menyampaikan, woi besti gitulah ibaratnya. Sami'tu minar Rasul, saya pernah dengar dari Rasulullah bahwa Rasul pernah bersabda. Sampaikan pula kepada ibu yang bertiga ini, Bu Nur, Bu Lina, Bu Asna. Disampaikanlah kepada ibu ini. Ya, berarti periwayatnya ada 2 jenjang. Rupanya di antara bertiga ini, berdua ini tak terlalu kuat hafalan. Berdua ini pernah melakukan yang makruh. Berdua ini pernah berdusta. Berdua ini pernah bergibah. Ini pura-puranya nih. Maka turunlah status hadisnya menjadi lemah. Paham? Makanya gini, kenapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu hadis sahih? Karena Aisyah itu ingatannya kuat. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul betul-betul copy paste, mentok, udah itulah ya dia isinya. Karena ingatannya kuat. Tapi kalau perawi hadis nih ingatannya lemah, Rasul ngomong apa tadi woi? Ndak jaleh jodoh. Apa tadi yo? Ndak tahu do. Apa? Tentu lemah status hadisnya. Tapi kalau mereka diingatannya kuat, maka dia kuat. Oke? Maka sumber sunnah yang pertama adalah yang namanya hadis. Ya, hadis yang berasal dari Rasulullah. Jadi kalau dia ada hadisnya, berarti itu sunnah yang berasal dari perkataan, namanya sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Apa namanya? Sunnah qauli. Paham? Tapi sunnah bukan cuma bersumber dari perkataan Rasul. Ya, sunnah bisa jadi bersumber dari fi'li. Apa namanya? Fi'li, perbuatan Rasul. Tadi sumbernya adalah perkataan Rasul. Ciri-cirinya ada hadisnya. Apakah dia sahih atau dhaif nanti dulu. Oke? Nah yang kedua, ada sunnah Rasul, tapi sumbernya adalah perbuatan Rasul, bukan perkataan Rasul. Dan bisa jadi tidak ada dalilnya, karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Ibu-ibu, Bu, sering nggak dengar orang ngomong gini, apa dalilnya Pak Ustadz, gitu ya? Apa dalilnya Ustazah? Saya sampaikan, tidak semua hal harus ada dalilnya. Kadang-kadang sunnah itu bersumber dari perbuatan Rasul, tidak ada dalilnya. Tapi sahabat melihat Rasul melakukan, sahabat menyampaikan. Dalilnya adalah perkataan sahabat. Contoh, saya jawab. Apa dalil bahwa ruku itu tangan ke lutut, bahwa sujud itu laki-laki ketiaknya dilepaskan, perempuan harus menutup? Apa dalil sholat itu harus dalam keadaan ruku? Ubun-ubun harus sejajar dengan kiblat, dan dari pinggul sampai ubun-ubun harus sejajar. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Dalilnya cuma satu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kayak mana aku salat. Jangan kalian tanya dalil caranya. Artinya apa? Apa yang dilakukan Rasul, itulah yang kita lakukan. Jadi sumber dalilnya bukan hadis, tidak ada hadisnya, sumbernya adalah perbuatan. Paham? Lebih paham lagi saya kasih contoh banyak-banyak. Contoh yang kedua, sholat taraweh.
Apa dalil sholat taraweh? Kemarin sholat taraweh waktu Ramadan, apa dalilnya? Tidak ada dalil khusus tentang sholat taraweh. Kalau Pak Ustadz suka dalilnya gini, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menghidupkan Ramadan, diampunkan dosa yang telah lalu. Apakah tentang taraweh? Enggak juga. Menghidupkan dengan baca Quran, menghidupkan dengan taraweh, ya menghidupkan dengan sholat sunnah. Tapi dalil tentang tarawehnya enggak ada. Terus apa dalil sunnah taraweh? Dari perbuatan roh. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari pertama Ramadan pergilah dia ke masjid, sholatlah dia, ditengok oleh sahabat. Hari kedua sholat taraweh, sahabat ngikut. Ketika sahabat ngikut, hari kedua makin rame. Hari keempat Rasul tak datang ke masjid. Sahabat dah pelangak-pelongok, mana lah Rasulullah nih? Kami udah bersiap-siap nih untuk taraweh nih, gitu ya. Lalu kemudian diutuslah salah seorang yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar, kamu tanyalah kepada Rasulullah, kenapa Rasul tidak taraweh? Lalu datanglah Abu Bakar saat itu ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak taraweh? Apa kata Rasulullah? Saya takut kalau saya taraweh tiap malam, nanti umatku akan menganggap itu adalah wajib. Sumbernya apa? Perbuatan. Rasul tak datang biar enggak dianggap itu wajib. Perbuatan Rasulullah. Dalil tentang tarawehnya enggak ada. Mana itu? Enggak ada. Oke? Nah, jadi banyak hal yang tidak ada dalilnya, tapi sunnah juga. Sunnah namanya sunnah perbuatan. Oke? Contoh masuk WC kaki, keluar WC kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, masang sepatu kaki, buka sepatu kaki, keluar rumah kaki, masuk rumah kaki. Mana dalilnya? Itu dari Aisyah menengok Rasul, disampaikan. Perbuatan Rasul itu ditengok-tengok, lalu kemudian disampaikan kepada orang. Dia menjadi sunnah juga bagi kita. Sumbernya adalah perbuatan Rasul. Dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Oke? Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah puncaknya. Banyak orang bilang gini, Bu, pernah dengar gini nggak? Kan nggak pernah Rasul lakukan. Kalau nggak pernah Rasul lakukan, berarti bid'ah, gitu ya. Nah, tadi pertama adalah sumbernya adalah apa tadi? Ucapan. Yang kedua sumbernya adalah perbuatan. Yang ketiga ini yang harus kita tahu. Sebenarnya goal saya menyampaikan yang nomor 3 ini adalah namanya sunnah takriri. Apa namanya? Takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Apa itu sunnah takriri? Sunnah diamnya Rasul. Bisa jadi tidak ada hadisnya. Rasul nggak ngomong, jadi nggak ada hadisnya. Dan bisa jadi Rasul juga tidak melakukannya. Tapi ketika sahabat melakukan, ya Rasulullah diam, tidak melarang. Loh, kalau kita bilang yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, berarti kacau kita. Jangan kita lupa ada yang namanya sunnah takriri. Apa contohnya? Contoh, sholat tarawih 20 rakaat. Ibu di masjid kan 8 rakaat. Tapi kan ada masjid-masjid raya 20 rakaat. Rasulullah itu sebagai informasi, tarawih Rasulullah selama hidupnya cuma 8 rakaat. Dalilnya nggak ada. Kemudian apanya? Dalilnya nggak ada. Dilakukan juga nggak ada 20 rakaat. Betul? Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diam itu tanda boleh. Paham?
Kalau kita berhenti pada segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, oh kacau kita. Contoh, sholat tasbih berjamaah. Pernah tasbih berjamaah? Di Ar-Rahman, ya, yang ibu-ibu ngaji di HCI, kita tasbih berjamaah. Mana ada Rasulullah sholat tasbih berjamaah? Rasulullah itu sholat tasbih sendiri. Tapi kenapa kita boleh melakukan sholat tasbih berjamaah? Suatu ketika sahabat sholat tasbih, lalu ada seorang sahabat yang dia melakukan berjamaah. Rasul diam, Rasul tanya, "Hei fulan, kenapa engkau melakukan sholat tasbih berjamaah?" Apa kata Rasulullah? Biar lebih, apa kata kawannya? Saya suka sholat berjamaah, izin ya Rasul, saya kumpulkan orang, saya ajak tasbih berjamaah. Rasulullah diam. Oh, gitu ya. Nah, oh itu adalah tandanya boleh. Jadi kalau kita berhenti kepada tidak pernah dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah, kacau. Susah kita nanti. Paham? Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ibu doa? Apa doanya? Allahumma rzuqni makhraja. Coba semuanya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Nah, ya Allah berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali, sujud terakhir. Jadi ibu-ibu yang banyak-banyak galau, punya banyak masalah, ini wajah penuh masalah semuanya. Ya kan, itu sujud terakhir tuh baca itu. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya, itu sunnah takriri. Ya, tidak dilakukan Rasul, dilakukan sahabat, Rasul diam. Mau lagi tahu contoh sunnah takriri? Tidak ada dalil. Rasul tidak laku. Ya, tidak ada dalil. Kadang-kadang Rasul melakukan, kadang-kadang tidak. Contoh, Bu, kalau baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi saat ruku dan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud, boleh nggak lebih dari 3 kali? Boleh nggak 1 kali? Lebih dari 3 kali boleh? Dicuekin saya. Berarti tidak dapat jawab ya. Subhana rabbil azimi wa bihamdi itu. Kemudian waktu sujud Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Oke, jadi gini. Kita jawab pelan-pelan. Boleh nggak Subhana rabbiyal a'la dengan Subhana rabbil azimi itu 1 kali? Boleh, tapi suara kecil kali jawabnya, ragu. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Hanafi bilang minimal 3 rakaat. Ini Imam Hanafi. 3. Oh iya, masih hidup rupanya. Oke, Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Oke. Minimal 3 kali. Minimal. Ini Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Kalau sholatnya berjamaah 3 kali aja, paham? Minimal 3 kali. Kalau sholat berjamaah jangan lebih 3 kali, baik imam maupun makmum. Kalau imam lebih dari 3 kali, ada makmum yang tua-tua nanti goyang lututnya, maka imam mesti 3 kali, makmum jangan lebih dari 3 kali supaya tak ketinggalan oleh imam. Sampai sini paham? Tapi Imam Hanafi juga mengatakan di luar sholat berjamaah, sholat sendiri lebih dari 3 kali mantap, boleh. Minimal 3 kali, sholat berjamaah cukup 3 kali,
di luar sholat berjemaah lebih dari 3 kali adalah bagus. Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i boleh 1 kali, minimal 1 kali. Sholat berjemaah 3 kali, sepakat mereka berdua. Dan sholat sendiri mereka sepakat lebih dari 3 kali boleh. Aisyah melakukan itu. Nah, ini termasuk sunnah takriri. Oke? Tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi sahabat melakukan, Rasul diam. Salat sunat wudu. Tafadhal. Oke, Ustazah mau nanya ini ada orang sholat berjamaah, lalu kemudian imam sujud rakaat terakhir, dia sujud juga, tapi dia lama kali sujudnya. Ragu pula sih tertidur atau enggak, hilang pula khusyuk sholat saya jadinya. Itu teman kita itu, Bu, dia sedang doa sujud terakhir. Oke, saya jelaskan. Tadi kan kita dianjurkan baca Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ucahakan baca 11 kali di sujud terakhir. Apakah berlaku pada sholat sunnah saja? Atau sholat sendiri saja? Atau berlaku pada sholat sunnah dan sholat wajib? Atau saat sendiri dan saat berjemaah? Jawabannya adalah berlaku pada semuanya. Jadi kalau kita sholat berjemaah pun boleh dilamakan sujudnya, tapi jangan terlalu lama, khusus sholat berjemaah. Udah salam, udah zikir lah, mati. Apa kata orang hidup masih gak ya? Apakah masih hidup apa enggak? Iya, jadi lamanya itu tidak boleh sampai orang salam pula. Ya sedang saja. Ya sedang saja. Sujud. Nah, dia pengen sujud nih. Imam Allahu Akbar, dia lamakan sedikit. Bolehnya. Tapi jangan lama betul, tertidurlah nanti. Tafadhal. Iya. 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 Oke, Ustazah, kan ada doa yang sangat masyhur saat sujud terakhir ketika mau habis sholat. Bunyinya apa tadi? Allahumma rzuqni makhraja. Ini yang paling afdol. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Umpamanya kami nggak hafal doa sujud terakhir yang barusan Ustazah bilang. Jawabannya, hafalah. Oh enggak gitu ya. Hafalah. Baru tahu sekarang. Nah, nanti dihafal, itu bagus di sujud terakhir. Nah, pertanyaannya enggak itu. Pertanyaannya, boleh nggak kami baca yang lain selain itu? Nah, biasanya ada 2 nih pertanyaannya. Boleh nggak baca doa lain pakai bahasa Arab, atau boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Maka kalau pakai bahasa Indonesia boleh, tutup bibirnya dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Baca aja doa lain, kan ada yang ibu hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kan? Doa anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Atau Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa. Cuman sujud terakhir tidak sama dengan doa setelah sholat. Kalau doa setelah sholat boleh nengok catatan.
bawa majmu' syarif, bawa buku-buku doa, berdoa sambil nengok buku, boleh. Tapi sujud terakhir tidak bisa sampai nengok buku, intip sikit dulu tidak bisa. Makanya sujud terakhir hafallah doa-doa pendek yang bisa kita manfaatkan untuk di sujud terakhir. Subuh pengen anak soleh, Rabbi habli minas solihin. Siang pengen zuhur pengen selamat dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Zuhur asar pengen tadi segala masalah, Allahumma rzuqni makhraja misalnya. Maghrib pengen diampunkan segala dosa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dihafal. Masih ada yang belum hafal? Allahumma rzuqni. Lagi. Lagi. Makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Gitu. Ya. Nah, gitu caranya. Nah, itu sunnah takriri. Salat tasbih berjamaah. Contoh, zikir 33 kali. Pernah zikir 33 kali? Apakah Rasul melakukan? Rasulullah itu zikirnya, istighfarnya aja 700 kali. Coba kita bahas. Rasul dijamin masuk surga. Rasul kalau salah langsung ditegur. Dia beda Rasul dengan kita itu. Rasulullah kalau salah langsung turun wahyu. Kita kalau salah tak turun-turun wahyu itu. Itu salah. Rasulullah dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap salah langsung diingatkan. Kenapa Rasulullah juga istighfar terus? Kan istighfar itu mohon ampun kepada Allah. Udahlah nggak ada salah. Kalaupun salah langsung diampunkan, dijamin masuk surga. Kenapa terus istighfar? Nah, maka Rasul ini mau mengajarkan kepada kita. Ibaratnya kayak gini. Aku aja tak salah, istighfar aku. Masa antum penuh dosa tak istighfar? Itulah maksudnya. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu bukan karena kita salah saja, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kita itu adalah hambanya Allah yang menyembah kepada Allah. Sama dengan minta maaf dengan manusia. Minta maaf dengan manusia itu bukan karena kita salah saja. Walaupun kita nggak salah, nggak ada salahnya kita minta maaf. Apa tujuannya? Menunjukkan dan menurunkan ego lawan bicara kita. Jadi istighfar itu bukan karena kita salah saja. Istighfar atau minta maaf bukan karena kita salah saja, tapi menurunkan ego lawan bicara. Nah, kembali kepada yang tadi, apa itu sunnah takriri? Bisa jadi tidak ada hadisnya, bisa jadi tidak ada perbuatan Rasulullah, tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Banyak yang tidak dilakukan oleh Rasul, kita lakukan boleh. Termasuk zikir 33 kali, sholat tasbih berjamaah, ya, kemudian sholat taraweh 20 rakaat, kemudian yang tadi dilakukan oleh Aisyah, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, itu dibaca berkali-kali. Ya, jadi jangan dikit-dikit bid'ah, jangan. Ya, walaupun tidak dilakukan oleh Rasul, jangan-jangan itu sunnah takriri, Rasul pernah mengizinkan sahabat melakukannya. Rasulullah itu cerdas. Sebelum saya tutup, saya jelaskan. Rasulullah itu cerdas. Retorika dakwahnya luar biasa. Sebelum saya tutup, pernah nggak dengar Ustadz ngomong gini, bahasa Indonesia aja biar paham. Sebaik-baiknya amal adalah bakti kepada orang tua. Nanti Ustadz lain ngomong gini, sebaik-baiknya amal adalah sedekah subuh. Nanti Ustadz lain ngomong lagi, sebaik-baiknya amal adalah sholat duha. Kok sebaik-baiknya semua? Yang mana yang paling baik? Pernah ya, macam-macam ya. Sebaik-baiknya amal adalah berbakti sama orang tua. Ada hadisnya semua. Ya kenapa ini? Mana sebenarnya yang paling baik? Baca hadis ini sebaik-baiknya amal. Baca hadis ini sebaik-baiknya amal.
mana sebenarnya amal yang paling baik? Dulu waktu saya nyantri, saya belum paham. Lama kelamaan kuliah baru saya paham. Ternyata Rasulullah itu kalau berdakwah tuh pinter. Jawab pertanyaan orang tuh pinter. Misalnya nih, ada orang yang nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amal ahsan?" Amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah lihat orang ini, Bu. Oh, dia ini rajin sedekah, rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, tapi suka melawan sama orang tua. Apa kata Rasul? Sebaik-baiknya amal adalah berbakti kepada orang tua. Nanti datang lagi Mami Helen, "Ya Rasulullah," katakanlah ibaratkan sebagai sahabat Rasul, "Apa amal yang paling baik ya Rasul?" Oh, ini orang sudah baik kepada keluarga, sudah rajin puasa sunnah, sudah rajin sholat sunnah, tapi jarang sedekah. Contoh aja, bahaya, suruh pulang ya. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baiknya amal adalah sedekah. Nanti datang orang lain lagi, "Ya Rasulullah, cemana ini? Apa amal yang paling baik?" Rasul tengok dia, oh ini rajin sedekah, bakti sama orang tua, jarang rajin puasa sunnah, tapi jarang bersolawat kepadaku. Sebaik-baiknya amal adalah bersolawat. Makanya kita ketemu hadis itu begitu. Pada saat yang sama Rasul menjawab pertanyaan orang yang berbeda. Paham maksudnya? Indahnya Islam. Rasulullah itu luar biasa. Nanti, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Oh, ini orang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kalau dia kurban tak mau dia nih. Sebaik-baiknya amal adalah berkurban saat tak mampu maupun mampu. Jadi Rasulullah itu takjub gitu ya. Dia menjawab itu sesuai dengan tembakan. Jadi orang mengerti apa yang dia sampaikan. Tak lain ujung lain pangkal Rasulullah itu kalau ceramah ya. Nah, Masya Allah, tafadhal. Baik semuanya. Nah, sekarang ibu nih. Nah, ini pertanyaan. Ala paputa-puta wak babalia aja bertanya. Nah, kan nih ya, ibu pertanyaan ibu nih, bagus nih pertanyaannya nih. Ketawa pula kawan-kawan. Iya kan? Jadi dari sebanyak amal yang dilakukan, mana yang paling baik? Masalahnya saya bukan sahabat ibu yang tahu ibu 24 jam. Rasulullah ini yang bertanya adalah sahabat yang bersama dia 24 jam. Nah, jadi amal apa ketika ibu membahas hadis itu? Ibu cek aja. Oh, kalau saya rajin sedekah, rajin puasa, udah jaga lisan, kemudian tapi saya ini kurang sholat sunnah, berarti yang sholat sunnahnya lah yang mesti dinaikkan. Gitu maksudnya, Besti. Oke? Nah, oke. Tafadhol. Itu takriri, Mbak. Itu adalah sunnah takriri. Pokoknya segala ibadah yang itu ada manfaat, yang penting tahlilan tidak ada indikator melanggar syariat. Kadang-kadang ada pula tahlilan tuh punya kepercayaan, ini kalau ndak tahlilan nanti mayatnya bangkit lagi dari kubur. Oh, itu yang tak boleh. Ada kepercayaan, oh ini kalau ndak tahlilan nanti mayatnya bangkit. Oh, kalau ndak tahlilan dia mengganggu kita dalam tidur. Nah, itu yang tak boleh. Tapi kalau sekadar kita bertahlil enggak masalah. Oke, tafadhol. Maulid. Nah, Maulid Nabi Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan. Ya. Tapi ingat, ada taghyir ahkam bi taghyir zaman wal makan. Bahwa ketika kita bermaulid, tetapi itu hanya kita gunakan untuk syiar saja, untuk kebaikan saja, tidak ada mudaratnya, manfaatnya lebih banyak, itu nggak masalah. Ustazah, ada teman-teman saya tidak mau merayakan maulid, nggak ada masalah, toh dia nggak wajib. Paham? Simpel aja. Ustazah, saya mau ke masjid Isra Mi'raj, biar tahu saya sejarah Isra Mi'raj, biar saya ngerti kayak gimana Aqsa itu. Ternyata
Aqsa itu luar biasa. Isra Mi'raj, dengar ceramah Pak Ustadz. Ada kawan kita bilang, tak boleh maulid. Aku tak mau pergi. Jangan dipaksa. Ya, kenapa tidak boleh memaksa dia untuk datang ke acara Isra atau maulid? Karena kan tidak wajib juga. Itu pilihan saja. Oke? Nah, gitulah. Tafadhal. Oh, katanya takziah itu boleh, tapi jangan makan-makan. Oh, enggak ada. Sama dengan memukul mayat. Jadi gini, Bu. Motivasi orang ketika menyampaikan tahlilanlah kalian, gitu ya. Tahlilanlah kalian, tapi jangan memberatkan ahlul bait. Itu aja maksudnya. Itu aja motivasinya. Jangan sampai berhutang pula untuk tahlilan. Sekarang gini, orang tuh udah meninggal woi. Terus tahlilan ke rumah. Terus ahli warisnya menyiapkan makanan. Udahlah dia berduka, menyiapkan makanan pula. Sekarang saya tanya, emangnya sedekah dari orang yang berduka itu nggak baik? Justru sedekah saat berduka baik. Sedekahlah kalian fid dharra wasarra, dalam kondisi lapang dan sempit. Yang penting jangan ada budaya memaksakan. RT ini buat satu peraturan, pokoknya kalau ada yang meninggal takziah harus makan-makan. Dibuatlah macam arisan. Oh, setiap dapat kocok-kocok harus traktir ke kafe. Nah, itu yang nggak boleh. Ya kan? Nah, arisan oke lah ya kan? Nah, jadi sebenarnya nggak ada masalah, asal jangan sampai memaksakan, apalagi sampai berhutang. Hah? Pakai bunga pula hutangnya. Nggak lo tahu orang bayi. Cuman kalau dia sedekah, apakah kemudian sedekahnya itu menjadi tidak boleh? Boleh saja. Bersedekah kan dalam kondisi lapang dan sempit. Tidak ada masalah. Tapi ada orang yang tidak mau datang Ustazah. Dia nggak mau datang kalau ada orang tahlilan. Dia nggak mau datang kalau ada orang yasinan. Jangan dipaksa. Toh memenuhi undangan fardu kifayah, bukan fardu ain. Ketika acara itu jalan tanpa kehadiran kita, maka orang itu tak berdosa, nggak ada masalah. Jadi jangan kita banyak ribut, tak usah apaan dengan tetangga ini begitu, ya. Karena itu saja, ya. Yang penting akidah sama, fikih berbeda is okay, nggak ada masalah. 4 ulama madhab berbeda. Imam Maliki punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hanafi lain sendiri. Imam Syafi'i bilang bersentuhan dengan suami batal wudu. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat. Kemudian tentang 4 wanita haid juga berbeda, ya. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Itu boleh dan tak boleh loh. Sama dengan kondisi kita boleh dan tak boleh kan. Kemudian selanjutnya lagi, misalnya nih Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Hanya berkawan, aman aja dia. Ketika suatu ketika Imam Hanafi, Imam Maliki itu pintar mengarang sebuah kitab Al-Muwatta. Lalu ketika kitabnya ingin dijadikan sebagai undang-undang, apa kata Imam Malik? Jangan kalian jadikan kitabku sebagai undang-undang, karena bisa jadi pendapat muridku Imam Syafi'i lebih baik dibanding pendapatku. Masya Allah. Oke? Demikian, ulang kita lagi. Bu, Allah alam bisawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.